Tapi yang dikhawatirkan gula darah itu bukan di gula darahnya, tapi saudara-saudaranya yang ikutan itu, Pak. Karena saudara-saudaranya itu nanti ada Raden Mas Jantung, Raden Mas Ginjal ngikut. Itu kalau sudah ikut itu yang agak repot. Nah, seperti yang terjadi pada diri saya sekarang ini, udah komplikasinya sudah banyak. Diabetes mellitus yang lekat dengan julukan The Mother of Disease jadi momok yang paling menakutkan bagi banyak penderitanya. Bagaimana tidak, saat seseorang mengalami kenaikan gula darah secara ekstrim, bagian tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki rentan karena terkena efeknya. Mimpi buruk ini dialami Mustafa. Saya sebetulnya sakit dari awal itu berawal dari penyakit gula darah. Gula darah saya pada saat itu sempat sering high, artinya di atas 400, 500 gitu ya. Setelah itu saya pernah satu saat anfal berat. Selain harus berjuang melawan diabetes yang menggerogoti tubuhnya, manajer sebuah perusahaan swasta di Bekasi ini mengalami banyak gejala pada tubuhnya akibat komplikasi. Selain fungsi jantung yang terganggu, Mustafa harus bolak-balik rumah sakit karena fungsi ginjalnya mengalami penurunan. Kreatinin saya 9. Urium saya 152, gula darah saya udah di atas 300, rata-rata gula puasanya di atas 280 sekian. Ya, semua berawal karena Mustafa tak menjaga pola makan dengan baik. Bapak ini terutama dari pola hidup, makannya apa aja, tukang makan dia. Nah setelah dia kena gula, cuma belum berubah pola makannya itu. Nah, makin kesini berarti kan makin penyakitnya makin tinggi ya. Nah, udah setelah makin tinggi timbullah gejala-gejala yang tadi saya sebut tadi itu. Akibatnya, Mustafa sering merasakan berbagai gejala kencing manis sejak tahun 2002. Hari-harinya yang biasa dihabiskan dalam rutinitas bekerja yang padat berubah drastis. Bapak itu sering lemas, terus tidur, kondisi badannya tuh bengkak, terus sering juga cegukan pada saat itu. Jadi kita ngambil kesimpulan harus rubah pengobatan gitu. Pada saat itu emang udah lama berobat ke dokter, tapi tidak ada kemajuan, malah makin tinggi gulanya. Mustafa tak menyangka jika diabetes yang ia alami berujung komplikasi. Betul, jadi kegiatan saya itu banyak yang terganggu akhirnya, Pak. Pada saat saya harus misalnya jalan ke sana, jalan ke sini gitu, banyak yang tidak bisa saya lakukan. Menurut sebuah penelitian, diabetes mellitus merusak pembuluh darah dan 35-75% komplikasi diabetes disebabkan karena hipertensi. Kadar glukosa darah yang tinggi dapat merusak organ dan jaringan pembuluh darah sehingga dapat mempengaruhi syaraf, mata, hingga sistem kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat, dan disfungsi seksual. Saya sudah hampir sudah tidak bisa bicara saya. Untung saja saya tidak sampai ketemu dengan stroke ya, amit-amit. Jangan sampai ketemu. Saya sudah tidak bisa bicara pada saat itu. Bahkan 20 hingga 30% penderita diabetes mengalami penyakit ginjal atau nefropati diabetik. Meskipun tidak semuanya akan berkembang menjadi gagal ginjal. Karena semakin lama seseorang menderita diabetes, maka kian besar juga peluangnya untuk terkena penyakit ginjal. Biasanya,
Kerusakan ginjal akan diawali dengan meningkatnya kadar protein dalam urin. Selain itu, penderitanya akan mengalami kelelahan, sakit kepala, mual, muntah, sesak nafas, gatal-gatal, sering buang air kecil, hingga pembengkakan pada mata dan kaki. Banyak orang tak sadar terserang diabetes mellitus dan komplikasinya, bahkan cenderung menyepelekan. Tak heran, menurut data International Diabetes Federation, Indonesia jadi negara tertinggi kelima di dunia dengan kasus diabetes tidak terdiagnosis. Jadi, saat Anda mengalami gejala diabetes mellitus, Anda harus waspada. Terlambat sedikit saja, komplikasi penyakit jantung hingga gagal ginjal akan mengintai Anda. Lalu, apakah penyakit diabetes mellitus dan komplikasinya masih bisa disembuhkan? Solusi sembuhkan diabetes dan komplikasinya. Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita dalam bincang kita hari ini, yaitu seputar solusi sembuhkan diabetes dan komplikasinya. Tentunya untuk membahas ini saya tidak sendiri, ada dua narasumber yang begitu luar biasa yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Haidar Zain selaku dokter dari Klinik CMI Bandung, dan juga ada Dr. Jennifer Priscilla selaku dokter spesialis patologi klinis. Tapi kita akan membahasnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam bincang kita. Anda kembali bersama kami dalam bincang kita, masih membahas solusi sembuhkan diabetes dan komplikasinya. Ya, kita langsung saja berbincang dengan Dr. Jennifer dan juga Dr. Haidar yang sudah hadir pada hari ini. Dr. Jennifer, mungkin yang pertama akan saya bahas ya. Kita akan berbincang mengenai diabetes. Diabetes ini dikatakan adalah mother of disease. Prosesnya itu seperti apa sih? Kok bisa sampai ada istilah tersebut dari penyakit diabetes ini? Iya Mbak Widi, jadi memang kencing manis atau diabetes ini kalau misalnya memang tidak diobati dengan baik ataupun tidak ditangani dengan tepat, maka nanti dia akan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, karena memang efek dari kadar gula darah yang tinggi itu nanti dapat menyebabkan berbagai masalah di pembuluh darah pasien. Nah, di mana komplikasinya ini bisa ada di pembuluh darah besar, seperti nanti bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung, bisa juga di pembuluh darah kecil, di mana nanti dapat terjadi masalah itu pada ginjal, pada retina di mata, ataupun pada di syaraf pasien, seperti itu. Apakah komplikasi dari penyakit diabetes ini mungkin seperti ginjal itu dapat diketahui sebelumnya? Sangat bisa. Jadi untuk nanti memeriksakan apakah ada komplikasi di ginjal, biasanya dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Pertama, yang paling mudah itu adalah dengan pemeriksaan kencing, di mana dari pemeriksaan kencing ini kita bisa menilai apakah ada kebocoran protein di ginjalnya, apakah ada kebocoran darah, ataupun memang ditemukan adanya silinder. Nah, itu sudah dapat menandakan adanya suatu kerusakan ginjal. Selain itu, dari pemeriksaan darah kita juga bisa memeriksakan ureum, kreatinin maupun sistatin C, di mana ketiga marker ini merupakan zat-zat yang ada di dalam tubuh yang dibuang di ginjal, oleh karena itu dapat menilai fungsi ginjal. Jadi kalau misalnya kadar ureum atau kreatinin maupun sistatin C meningkat, itu juga merupakan suatu penanda adanya kerusakan pada ginjal pasien. Baik, sebelum kita beralih ke Dr. Haidar, kita simak terlebih dahulu ada tayangan edukasi dari Klinik Utama CMI Bandung untuk Anda. Mother of disease adalah istilah yang diberikan kepada penyakit diabetes mellitus. Istilah ini disandangkan kepada penyakit ini setelah diketahui kemampuannya dalam merusak organ tubuh yang lain. Faktanya, komplikasi bukanlah hal yang terjadi akibat proses dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, proses panjanglah yang menimbulkan komplikasi dari diabetes. Kondisi darah yang terlalu kental dalam jangka waktu yang panjang tentu akan memperberat organ tubuh kita yang lainnya, sehingga muara akhir dari kondisi ini adalah komplikasi atau kerusakan pada organ-organ yang lainnya. Sayangnya, masyarakat kita baru menyadari bahwasannya di dalam tubuhnya terdapat permasalahan kesehatan setelah terjadinya komplikasi.
Melakukan pemeriksaan secara rutin atau medical check-up adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan melakukan kegiatan ini, kita akan mengetahui permasalahan awal yang timbul di dalam tubuh kita, sehingga langkah-langkah pencegahan atau pemeliharaan kesehatan bisa kita lakukan ke depannya. Tapi sebenarnya dok, mengapa sih diabetes ini dapat akhirnya menyebabkan gagal ginjal? Ya mungkin beberapa sahabat CMI di rumah sana juga masih bingung kenapa sih dari diabetes kok bisa sampai ke penyakit ginjal. Jadi memang diabetes ini penyakit yang cukup jahat ya. Tadi juga sudah pernah disebutkan juga sama Mbak Widi dan dijelaskan oleh Dr. Jennifer juga. Ya? Diabetes ini mother of diseases. Nah, dan salah satunya juga bisa mengenai ginjal. Karena pada orang diabetes yang tidak terkontrol, gulanya itu sangat tinggi dalam darah. Dan ternyata gula itu juga bisa bersifat racun kalau misalkan terlalu banyak di dalam darah. Nah, salah satu komponen dari ginjal itu adalah pembuluh darah, dan darah juga pasti akan melewati pembuluh darah di ginjal ini. Nah, apabila pembuluh darah ini banyak gulanya, kita ibaratkan saja seperti selang ya. Kalau misalkan selang ini isinya cuma air, atau misalkan pembuluh darah isinya cuma darah aja, itu kan akan lancar. Tapi kalau misalkan selang ini banyak gulanya, banyak kerikilnya gitu, pasti akan mengalami tersumbat. Akan tersumbat, kemudian kekentalannya juga akan terganggu, sehingga kan alirannya juga kurang baik ya. Nah, kalau misalkan aliran darah ini menuju ke ginjal itu kurang baik, otomatis sel-sel yang ada di ginjal itu juga lama-kelamaan akan mengalami kerusakan. Kemudian akan ada juga yang namanya hipertensi yang ada di ginjal. Nah, hal ini kalau misalkan terjadi secara terus-menerus, itu akan mengurangi fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu akan menurun. Salah satunya juga untuk menyaring protein, itu juga jadi nggak baik. Akhirnya proteinnya keluar semua di urin gitu. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi secara terus-menerus, bukan cuma fungsinya yang turun, tapi malah fungsinya juga sama sekali nggak ada. Jadi kayak gagal ginjal yang total yang udah stadium 5 gitu. Baik, nah sebenarnya kalau di Klinik Utama CMI Bandung ini seperti yang kita ketahui bahwa ada metode pengobatan Ibnusina. Betul. Apakah obat untuk diabetes dan gagal ginjal ini sama atau tidak? Nah, jadi penyakitnya berbeda ya. Jadi diabetes, ginjal itu kan berbeda. Tentu saja obatnya juga berbeda. Bahkan penyakit yang sama pun kalau pasiennya berbeda, kondisinya kan juga berbeda. Itu saja obatnya berbeda. Jadi memang untuk obat diabetes dan obat ginjal itu berbeda. Cuman kalau di Klinik Utama CMI itu dalam menangani diabetes itu juga kita memperbaiki selain pankreasnya, memperbaiki juga ginjalnya. Nah, kita akan gali lebih banyak lagi seperti apa sebenarnya metode Ibnusina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, fasilitas apa saja yang ada di sana, dan juga mungkin ada kisah perjalanan kesembuhan dari para pasien Klinik Utama CMI Bandung. Tapi kita akan gali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dunanda dan juga ada Dr. Haida dan Dr. Jennifer di sini masih membahas solusi sembuhkan diabetes dan komplikasinya. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan gali lebih dalam mengenai Klinik Utama CMI, terutama untuk mekanisme dari pengobatan Ibnusina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan Anda nih, jika ingin mengetahui atau lebih kenal dulu nih seperti apa sih Klinik Utama CMI Bandung ini, fasilitas seperti apa, lalu juga ada kisah perjalanan kesembuhan dari para pasien di Klinik Utama CMI Bandung, bisa disaksikan melalui media sosial CMI yang bisa Anda kunjungi seperti yang tertera di layar kaca Anda. Dan ini dia tayangan yang lebih detail lagi seputar Klinik Utama CMI Bandung. Penyakit diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Mulai dari penyakit jantung, darah tinggi, hingga gagal ginjal. Banyak yang tak menyadari kehadiran penyakit ini.
lantaran gejala awal yang ditimbulkan baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi. Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina menyebut diabetes dengan istilah al-dulab atau roda air. Dalam Zaukul Kulia atau diare ginjal. Menurut Bapak Kedokteran modern ini, penyakit diabetes hadir karena pola hidup yang tidak sehat. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Sehingga pasien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya. Penyakit diabetes mellitus atau sakit gula ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Pada umumnya, pasien-pasien diabetes mellitus menggunakan obat yang sifatnya hanya menekan dan mengontrol gula darah. Sehingga pasien harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, karena sifat obat tersebut tidak mampu merubah glukosa menjadi energi seperti yang diinginkan oleh tubuh kita. Tapi obat formula yang ada di klinik utama GR Setra CMI mampu merubah glukosa menjadi energi dan memperbaiki fungsi pankreas serta reseptor insulin, sehingga pasien tidak perlu minum obat lagi seumur hidup. Dan keluhan-keluhan yang dialami sebelumnya seperti rasa gatal, pusing, lemas, kesemutan di anggota badan akan kembali normal seperti semula. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%.
Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Saya sudah hampir sudah tidak bisa bicara saya. Untung saja saya tidak sampai ketemu dengan stroke ya, amit-amit. Jangan sampai ketemu. Saya sudah tidak bisa bicara pada saat itu. Akhirnya saya coba alternatif, ya memang jalan Allah. Saya dikasih jalan, saya bisa ketemu dengan iklan di televisi. Melalui iklan, saya bisa baca, saya catat nomornya. CMI di Bandung, walaupun saya dari Bekasi ke Bandung itu cukup effortnya cukup lumayan, tapi saya lakukan dan alhamdulillah saya sudah berjalan 10 bulan lebih di CMI. Pada saat itu saya melihat dari hasil laboratorium yang sudah mulai berubah, tapi saya berasa sekali perubahan itu ada terjadi di bulan ke-10. Bulan ke-10 itu saya sudah tidak menggunakan lagi obat oral. Obat oral itu tidak di bulan ke-10 mungkin di bulan ke-7. Tapi di bulan ke-10 saya sudah insulin yang untuk sebelum tidur udah saya tidak gunakan. Itu yang terasa oleh saya. Tinggal insulin yang untuk makan. Harapan saya diberikan jalan oleh Allah, dikasih kesembuhan oleh Allah melalui pengobatan yang ada di CMI ini. Saya sebagai istri sangat bahagia ya melihat suami lebih sehat, lebih cerah, seakan-akan hidup ini kayak bersemangat lagi gitu. Anak-anak kami kan masih kecil-kecil ya Pak ya. Nah dengan dia lebih sehat, lebih fit, insya Allah dia akan beraktivitas lebih semangat lagi. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21 Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan saya juga ingin mengingatkan Anda lagi, saudara, jika ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengobatan Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, lalu mungkin ingin mengetahui kisah-kisah perjalanan kesembuhan pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja saksikan semuanya ada di media sosial CMI yang bisa Anda kunjungi sesuai yang tertera di layar kaca Anda. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.